Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Bebas Ginting ditetapkan sebagai tersangka pembakaran rumah wartawan Tribrata TV oleh Polres Tanah Karo, Sumatera Utara. Bebas Ginting diketahui pernah menjadi Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Tanah Karo dan berakhir pada tahun 2021 silam. Mafia jelas ya oknumnya tersebut yang Ketua DPD AMPI Sumatera Utara angkat bicara terkait status Bebas Ginting di AMPI Tanah Karo, di mana diketahui Bebas pernah menjabat sebagai Ketua AMPI Tanah Karo dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2021. Pada tahun 2022, AMPI Sumatera Utara sudah menunjuk pelaksana tugas Ketua AMPI Sumatera Utara dan Bebas Ginting sudah tidak tercatat sebagai kader. Beliau pernah di AMPI, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang beliau sudah tidak aktif lagi ya sejak tahun 2021. Dan di 2022 kita sudah melaksanakan tugas untuk menjadi AMPI Kabupaten Tanah Karo. Untuk status keanggotaannya sendiri, Pak, masih terdaftar atau gimana? Sampai saat ini beliau belum mengurus kembali untuk kepengurusan kita di AMPI Tanah Karo maupun di AMPI Sumatera Utara. Sebelumnya Polres Tanah Karo menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu. Bebas Ginting juga disebut-sebut merupakan dalang yang merencanakan aksi yang menewaskan Sempurna dan keluarganya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Cukup alat bukti untuk kembali menetapkan 1 orang tersangka yang kita ketahui berinisial B, di mana 1 orang tersangka ini berdasarkan pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan diketahui dari analisa komunikasi yang didapatkan oleh penyidik bahwa yang bersangkutan ini orang yang menyuruh melakukan pembakaran di rumah korban. Tersangka B ini juga yang berkomunikasi intens dengan salah seorang eksekutor yang berinisial YST. Jadi sebelum kemudian sesaat setelah peristiwa pembakaran itu, antara B dan YST ini diketahui berkomunikasi, dan itulah yang menjadikan kekuatan penyidik untuk menetapkan B sebagai tersangka. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah wilayah di Kota Gorontalo dilanda banjir akibat cuaca ekstrim. Akibatnya jalanan longsor dan permukiman warga terendam banjir. Detik-detik meluapnya air sungai di wilayah Kecamatan Leato, Kota Gorontalo terekam kamera warga. Banyak rumah warga yang rusak parah akibat terjangan banjir. Tak hanya itu, harta benda milik warga juga tidak terselamatkan. Sementara itu di Talumolo, Kota Gorontalo, air sungai juga meluap dan membuat akses jalan lumpuh. Curah hujan tinggi juga membuat longsor di Jalan Yosudarso, Gorontalo. Longsor ini mengakibatkan akses ke daerah Kabupaten Gorontalo putus total. Dari Kota Gorontalo, Faradilah Alim, iNews melaporkan. Pemirsa, RPA Partai Perindo mendampingi korban ruda paksa melahirkan di rumah sakit di kawasan Jakarta Utara. Korban yang merupakan siswi SMK ini menjadi korban kekerasan seksual oleh pacarnya sendiri hingga hamil. SH, seorang siswi SMK yang menjadi korban ruda paksa oleh pacarnya sendiri hingga hamil, akhirnya melahirkan di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara. Bersama keluarga, RPA Perindo memberikan dukungan dengan hadir saat korban melahirkan. Organisasi sayap Partai Perindo ini juga memastikan dan terus memantau kondisi psikologis anak hingga pulih seutuhnya. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa korban bisa melahirkan dengan selamat, anak laki-laki, tetapi perlu pendampingan karena kasus ini masih berlanjut. Kita mengharapkan segera proses untuk P21-nya.
sehingga hukum dapat ditegakkan, sehingga pelaku segera dilakukan tindakan hukuman yang maksimal seperti itu. Sementara itu, RPA Perindo juga memberikan pendampingan hukum kepada perempuan korban eksekusi rumah yang diduga cacat hukum di daerah Kembangan, Jakarta Barat. RPA Perindo menilai penyitaan aset berupa rumah tidak sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Ya, kita tetap menggugat dan kita tetap mempertahankan sampai kapanpun rumah ini adalah rumah waris kami. Saya merasa punya hak, sampai ada apapun saya tetap. Keluarga korban eksekusi berharap RPA Perindo dapat membantu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam kasus penyitaan aset ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara menyatakan Istana Negara di Nusantara, Kalimantan Timur dapat digunakan pada akhir Juli 2024. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur atau IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang utamanya, dapat fungsional pada akhir bulan ini. Sedangkan untuk lapangan upacara sudah berfungsi 100% dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Lapangan tersebut memiliki kapasitas besar dan dapat menampung 8.000 orang. Sementara progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN per 4 Juli telah mencapai 82,73%. Negara itu nanti akhir Juli itu yang saya sebut tadi sebagian besar ruangannya ya, Istana Negara itu yang ada di tengah ya. Kalau yang Garuda itu kantor presiden, itu akan fungsional ya, ruangan-ruangan utama di istana. Lapangan upacara sudah pasti udah bisa ya, bisa dilakukan, podiumnya juga sudah selesai gitu. Semua udah berfungsi 100% dan siap ini untuk digunakan untuk upacara.